berdoa terlebih dahulu ya? Ya Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, di sini saya akan menerangkan sujud sahwi. Apa sih itu sujud sahwi? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, apa Pak Bias? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa saat sholat. Baik, bagus. Saya kasih jempol untuk Pak Bias. Nah, bisa ada yang bisa menerangkan? Ya, ada. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa saat sholat. Jadi kita lupa waktu ada gerakan sholat yang lupa. Nah, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, sahwi itu apa sih? Sahwi itu artinya lupa, makanya sujud yang lupa dalam sholat itu. Contoh lupanya seperti lupa duduk tasyahud awal, lupa jumlah rakaat. Nah, kalau lupa jumlah rakaat itu contoh ya. Ini guru ya, contoh. Saya lagi ada di rakaat yang kedua. Di dalam itu, ya Bu, rakaat yang berapa ya? Nah, lupa. Nah, maka itu kita dianjurkan sujud sahwi. Baik, di sini hukum sujud sahwi. Nah, yang tidak mendengarkan nanti saya suruh dulu ya. Jadi fokus. Nah, itu. Hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi itu tidak wajib, tapi sunnah. Tetapi sunnah yang dianjurkan. Biar apa? Biar sholat kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Mengapa sujud sahwi dilakukan? Sujud sahwi dilakukan karena yang pertama, lupa jumlah rakaat sholat. Contohnya, yang tadi saya terangkan tadi itu yang awal, ya. Ini rakaat berapa ya? Rakaat kedua atau ketiga? Nah, itu namanya lupa jumlah rakaat sholat. Jadi kita pernah ya kan ya? Yang kedua, apa Pak yang kedua Pak? Lupa duduk tasyahud awal. Ya, lupa duduk tasyahud awal. Tasyahud awal itu yang mana? Yang bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, yang itu namanya tasyahud awal. Biasanya ada di rakaat yang kedua. Kita lupa tasyahud awal, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, yang ketiga yaitu menambahkan gerakan sholat tanpa sengaja. Tahu ya? Paham ya? Nah, yang keempat, mengurangi gerakan sholat tanpa sengaja. Sama kayak yang tadi. Contoh, sholat maghrib 3 rakaat ya kan? Nah, kita mengurangi kan ragu. Nah, maka kita itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang kelima yaitu ragu-ragu dalam sholat. Jadi kalian, saya mohon kalau sholat itu diyakinkan yang khusyuk, biar tidak ragu dalam sholat ya. Sudah ada. Contoh lupa dalam sholat yang pertama yaitu lupa duduk tasyahud awal. Nah, sama kan yang kayak tadi saya terangkan sudah kan? Lupa duduk tasyahud awal tapi sudah berdiri. Jadi kita langsung lanjutkan sholat seperti biasanya dan nanti lakukan sujud sahwi di akhir ya. Yang kedua yaitu ragu antara 3 atau 4 rakaat. Sama juga tadi sudah saya terangkan. Nanti caranya kita ambil yang paling yakin. Ini rakaat ketiga atau rakaat 4. Contoh, kita yakin ini sudah rakaat ketiga, terus sudah lanjutkan. Tapi nanti di akhir kita lakukan sujud sahwi. Kapan sih sujud sahwi itu dilakukan? Ada yang tahu? Saya. Ya, coba bahas sujud sahwi itu dilakukan sebelum kita salam di akhir sholat. Iya boleh. Sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudah salam. Tapi biasanya kita menggunakan yang pertama, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Sudah ngerti ya? Ya, Bu. Kita SPI dulu ya. Ya. Kenal dulu ya. Sudah. Ya sudah, karena ada yang
beberapa yang ngantuk. Jadi kita SPM dulu ya. SPM-nya saya tambahkan terlebih dahulu. Ini tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Bisa ya? Bisa. Yang salah lagi harus maju. Ya, stop. Ya, bagus. Bisa. Coba 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Sudah? Sudah. Kita lanjutkan materinya. Berapa kali sih sujud sahwi itu dilakukan? Nah, sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud. Jangan lebih. Gerakannya sama seperti sujud di dalam sholat kayak biasanya itu. Nah gitu. Biasa yang kita kerjakan, nah seperti itu. Tata cara sujud sahwi yang pertama apa? Kakak dibaca itu. Setelah tasyahud akhir, lalu takbirnya. Yang kedua apa Kak Bias? Sujud pertama membaca subhanallah artinya masuk di orang yang tertentu dan tidak lupa. Pintar. Coba yang ketiga apa Mbak Ella? Sujud di antara dua sujud. Ya yang keempat itu Mbak Nisa. Sujud kedua membaca subhanallah Sama ya? apa yang tidak Sama sampai yang tidak kedua. lupa. Ya bagus. Nah yang kelima duduk kembali lalu salam. Tahu ini pelajarannya? Tahu. Coba Mbak dipencet pelajaran-pelajarannya. Nah caranya seperti ini. Yang pertama duduk dulu ya. Sebelum salam, setelah tasyahud akhir kita duduk dulu. Terus takbir. Allahu Akbar. Nah seperti ini contohnya. Sujud yang pertama tapi baca apa Mbak? Subhanallah la ilaha wa la yasbu. Dibacanya 3 kali. Terus duduk. Bertakbir lalu duduk. Bacaannya sama kayak yang kita biasanya lakukan. Kalau setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Lalu kembali sujud lagi. Takbir dulu, sujud lagi. Bacaannya sama. Apa bacaannya? Subhanallah. Lalu duduk, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Sudah tahu kan? Ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Paham berarti ya? Sudah. Apa sih hikmah sujud sahwi? Yang pertama yaitu menyempurnakan salat. Jadi salat kita menjadi sempurna karena adanya sujud sahwi. Yang kedua mengingat bahwa manusia bisa lupa. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Iya. Yang ketiga yaitu mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki kesalahan. Jadi jangan bisa salah sujud sahwi, jangan. Kita kan salah, jadi kita dianjurkan untuk memperbaiki kesalahan kita dengan melakukan sujud sahwi. Yang keempat yaitu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu menunjukkan kasih sayang Allah untuk merangkul hambanya yang masih lupa. Jadi kita diberi kesempatan untuk menyempurnakan sholat. Nah kesimpulannya yaitu sujud sahwi dilakukan karena lupa dalam sholat. Nah hukumnya apa tadi? Sunnah. Hukumnya sunnah yang dilakukan 2 kali sujud. Nah ini bertujuan untuk menyempurnakan sholat. Jadi mari kita belajar sholat dengan sungguh-sungguh supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah.